Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru pendidikan agama Katolik lingkup Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Paskalis Olarongan, NIM 25869051574, mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti BEK 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di SMP Negeri 4 Nubatukan dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap, hormat. Sebelum kita mulai kegiatan program ini, baiklah kita mengawalinya dengan yang bertugas kemudian silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dengan Bapak. Ya Tuhan, sekarang kami belajar, bimbingan kepada kami agar dapat belajar dengan baik. Nama Bukit Budi, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa. Oke, materi kita hari ini adalah Aku Memiliki Kemampuan. Setiap manusia itu pasti mempunyai kemampuan, dan kemampuan itu tidak ada yang sama. Nanti sebentar dalam bacaan kita akan melihat kisah tentang talenta, di mana Tuhan memberikan talenta itu kepada 3 orang hamba, dan ada yang melaksanakan talenta itu dan juga ada yang tidak melaksanakan talenta dengan baik. Jadi tujuan budaya kita hari ini yang pertama menjelaskan makna kemampuan sebagai anugerah Tuhan. Tujuan kita yang pertama itu menjelaskan makna kemampuan sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jadi yang kedua itu mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, dan yang ketiga membuat rencana sederhana untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Di sini ada gambar, gambar tentang masalah kesehatan pada remaja. Di gambar ini nanti kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian mengutus 1 orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Bisa? Sekarang saya akan bagikan gambar ini, kemudian kalian bisa mengerjakan secara kelompok. Kurang lebih kasih waktu 15 menit. Saya kasih waktu 15 menit. Sekarang jam 8. Jam 8.15 itu kita sudah mulai bisa presentasi hasil diskusi kita. Bisa? Silakan berdiskusi dalam kelompok.
Bagaimana? Tulis di dalam Tulis jawabannya langsung di kertas tulis. Sudah ya? Sekarang kamu semua mungkin dalam pokok. Sulit untuk berdisk. Selanjutnya kita mulai dari pokok. Semuanya tolong perhatikan teman di depan ini. Silakan. Apa yang terjadi bila remaja mengalami masalah tersebut? Menyebabkan paru-paru hitam dan terkena kanker paru-paru. Nomor 2, perasaan saya sebagai remaja jika menghadapi masalah tersebut. Remaja tersebut akan menjadi tidak percaya diri. Nomor 3, bagaimana solusi yang bisa saya buat untuk menghadapi situasi tersebut? Menjaga kondisi kesehatan dan tidak berlalu bebas. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang terima. Oke, kelompok dua. Kelompok dua, terima. Silakan nama saya Rafael Komita. Saya akan mempresentasikan tentang dari remaja. Satu, apa terjadi bila remaja mengalami masalah tersebut? Satu, merokok mengakibatkan jantung meningkat atau terkena kanker atau penyakit jantung dan paru-paru. Dua, bagaimana perasaan saya sebagai remaja jika terhadapi masalah tersebut? Perasaan saya panik karena isap rokok itu bisa juga terkena kanker atau penyakit jantung. Itu juga bisa terkena kematian. Tiga, bagaimana solusi yang bisa saya buat terhadap menghadapi situasi tersebut? Tiga, dapat mencegah orang lain atau diri sendiri karena rokok untuk paru-paru atau organ. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Kenalkan, nama saya Adrian Yusuf, biasa dipanggil Adrian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Program kesehatan remaja milenial. Apa yang terjadi bila remaja mengalami masalah tersebut? Remaja bisa saja terkena gangguan penyakit karena sering melakukan pergaulan bebas seperti merokok dan minum minuman keras. Bagaimana perasaan saya sebagai remaja jika menghadapi masalah tersebut? Saya sangat takut karena saya bisa saja mengalami penyakit yang sangat parah dan mengalami gangguan jiwa. Bagaimana solusi yang bisa saya buat menghadapi situasi tersebut? Saya tidak akan ikut pergaulan bebas dan berhenti merokok dan berhenti minum minuman keras dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak terkena penyakit. Oke, tepuk tangan untuk teman kita.
akan segala tersebut. Remaja akan bersabar dan tidak akan berdialog. Bagaimana perasaan saya sebagai remaja jika menghadapi masalah tersebut? Dari senang dan maksudnya alasan mereka berjalan bagaimana kondisi yang bisa saya buat menghadapi situasi tersebut? Berhenti dari negara atau minuman Ya. Oke, serta untuk teman saya ini, jadi saya juga memberikan pemahaman sedikit tentang masalah yang dihadapi oleh remaja berdasarkan gambar tersebut. Permasalahan yang terjadi di remaja saat ini adalah yang pertama, masalahnya itu merokok, minuman keras. Itu masalah, problem yang terjadi saat ini. Nah, masalahnya juga bolos sekolah, itu juga masalah. Bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, itu juga masalah. Masalah yang diperoleh masyarakat saat ini. Jadi begitu banyak masalah yang sedang terjadi, atau sedang dihadapi oleh remaja saat ini. Bagaimana perasaan saya sebagai remaja jika menghadapi kalau kita begini, perasaan saya ketika melihat remaja seperti itu sedih. Saya merasa sedih, atau saya merasa kecewa, atau saya merasa tidak puas dengan keberadaan remaja saat ini yang hobinya tawuran, yang masalahnya minum mabuk berkelahi di mana-mana, tawuran di mana-mana. Nah, itu masalah yang dialami oleh remaja saat ini. Nah, solusinya, bagaimana solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan ini? Kita harus bisa menjadi diri sendiri, harus melawan. Kalau kita mau mengubah seseorang, kita harus berubah dari diri kita sendiri. Jadi solusinya itu adalah memberikan peneguhan kepada mereka. Ya, kalau begitu kita lanjut dengan pendalaman kitab suci. Ada suci, kita akan membaca kitab ini dan mendalami beberapa pertanyaan. Siapa yang membaca? Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Silakan. Lalu membaca. Baca kode. Ya, ada 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang
laki-laki 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawalah 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka katanya Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kebenaran Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya engkau bersidang kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan semuanya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi hingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tambahkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap yang terdapat. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang telah setelah itu kelompok setelah itu yang orang maju presentasi kepada oke, saya kasih waktu
20 menit. Sekarang jam 8.40 kita akan berakhir di jam 1. Apa yang dimaksud dengan talenta menurut kitab suci tersebut? Sudah. Belum dibaca? Sudah semua? Sudah semua? Silakan, nomor 1. Selamat pagi semuanya. Saya dan mempresentasikan pekerjaan apa yang dimaksud dengan talenta menurut kitab suci tersebut? 1. Talenta adalah talenta bisa dibilang bakat, kemampuan bakat atau kemampuan seseorang. 2. Apa yang dilakukan oleh ketiga hamba yang menerima talenta tersebut? Hamba ke-1 dan hamba ke-2 mengembangkan talenta tersebut, sedangkan hamba ketiga menutup diri dan tidak mengembangkan talenta yang diberikan. 3. Apa pesan dari kitab suci tersebut? Kemampuan atau bakat harus kita kembangkan meskipun sedikit. 4. Apa yang harus saya lakukan dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada saya dalam hidup sehari-hari? Mengembangkan kemampuan tersebut dan tidak menutupi kemampuan saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil apa yang dimaksudkan dengan talenta menurut kitab suci tersebut. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan ketika hamba yang menerima talenta tersebut? Hamba pertama menerima talenta dan menganugerahi 5 talenta. Hamba kedua menerima 2 talenta dan menganugerahi 2 talenta. Namun hamba ketiga menerima 1 talenta, tapi dia pergi dari lubang dan mengikut talentanya ke dalam lubang tersebut. Hamba ketiga dan Tuhan masuki hamba ketiga ke dalam kegelapan yang lebih gelap. Apa pesan dari teks tersebut? Mensyukuri bakat atau kemampuan yang diberikan kepada kita. Apa yang seharusnya saya lakukan kepada kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada saya untuk dikembangkan dalam hidup sehari-hari? Kita harus mengembangkan bakat atau kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk teman kita yang menggunakan hasil kita. Kita pertanyaan dan silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Kedua, apa yang dilakukan oleh ketiga hamba yang diberikan talenta. Hamba kelima, menjalankan dan memperoleh raba dengan talenta. Hamba pertama menjalankan dengan baik dan memperoleh raba 2 talenta. Hamba pertama tidak mengembangkan talenta tersebut. 3. Hamba pesan dari teks kitab suci tersebut, mensyukuri talenta yang telah diberikan dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. 4. Apa yang harus saya lakukan dengan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada saya untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari, berlatih dan mengasah kemampuan tersebut. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Lalu nomor 4. Bahwa setiap manusia harus mengembangkan talenta yang telah diberikan kepada Tuhan. Jika kita tidak mengembangkan talenta, maka Tuhan akan mengambil semuanya itu daripada kita dan kita ditempatkan dalam kegelapan yang paling gelap. Kemudian pesan yang bisa diambil dari teks tersebut itu adalah kita harus bisa menjadi seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yang menjalankan talentanya, yang menjalankan kemampuannya, yang menjalankan bakatnya demi kepenuhan hidupnya. Jadi kalau kita tidak mengembangkan talenta kita, maka kita akan dicampakkan atau dibuang dalam kegelapan. Kemudian kemampuan yang saya miliki, saya gunakan dalam hidup sehari seperti apa? Saya ketika saya diberi kemampuan misalnya menyanyi, bermain bola, atau menari dan sebagainya, itu saya harus bisa menggunakan kemampuan itu untuk membantu orang lain. Contohnya, kalau saya bisa melukis, maka
saya akan melukis dan hasil dari saya itu saya bisa membantu orang-orang di lihat misalnya. Sekarang saya minta menulis satu kalimat refleksi tentang komitmen mengembangkan cara berpikir yang tidak sebelah kiri saya. Seperti kalian sudah tahu, sebelah kiri saya. Silakan. Saya akan mengembangkan talenta atau kemampuan saya untuk membantu sesama manusia. Oke. Kiri. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Silakan. Saya akan Berdiri. Saya akan mengembangkan kemampuan saya bagi banyak orang dan diri saya sendiri. Silakan. Oke, lanjut. Lanjut. Saya akan mengembangkan kemampuan memberikan Buat ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut. saya akan mengembangkan kemampuan menolong sesama. Lanjut. Dire. Saya akan mengembangkan kemampuan menghibur orang dari diri saya. Oke, lanjut. Jawab. Lama. Kalau satu sebelum Saya akan mengembangkan Diri. Saya akan mengembangkan diri saya sendiri, baik minat saya sendiri. Sekian, terima kasih kepada pertemuan. Oke, lanjut. Itu komitmen yang kalian buat sendiri. Oke? Kalian buat dan harus komitmen itu harus dipegang sampai selama. Gunakanlah kemampuan yang kalian miliki untuk menolong sesama yang lagi membutuhkan. Misalnya begini, saya mempunyai kemampuan di mata pelajaran apa? Teman saya lemah di mata pelajaran apa? Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk menolong teman yang belum paham tentang mata pelajaran tersebut. Kemudian apa yang saya sukai, apa yang kalian sukai, yang kalian sukai itulah yang menjadi tolak ukur untuk mengembangkannya. Maka misalnya kita hari ini telah selesai. Marilah kita menutup semua pikiran kita dengan doa. Saya minta salah satu orang untuk kita dalam doa. Silakan. Satu orang yang juga bisa berdiri. Oke, semua berdiri. Kita berdoa.